Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Anne Novia Fitri. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan mutasi kromosom mengenai perubahan jumlah kromosom, euploidi. Mutasi yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom disebut ploidi. Perubahan jumlah ini terjadi dengan penambahan atau pengurangan kromosom-kromosom utuh atau set kromosom lengkap, genom. Terdapat dua jenis mutasi jumlah kromosom, yaitu euploidi dan aneuploidi. Untuk pertemuan kali ini hanya akan membahas mengenai euploidi ya. Euploidi merupakan perubahan yang meliputi seperangkat genom, yaitu jumlah set kromosom individu merupakan kelipatan dari jumlah set kromosom dasar atau kromosom haploid. Artinya, perubahan kromosom menyebabkan berubahnya jumlah set kromosom keseluruhan. Pada umumnya, individu normal memiliki susunan kromosom 2N diploid, tetapi terjadinya mutasi akan menyebabkan sel kromosom dapat berubah. Berikut ini tabel perubahan genom pada euploidi. Terdiri dari monoploid, mono itu 1, jadi formula kromosomnya N haploid, lalu diploid, di itu 2, jadi 2N, dan seterusnya, yaitu banyak N atau poliploid. Pertama kita bahas monoploid. Organisme monoploid hanya terdapat satu perangkat kromosom, N, dalam sel somatik atau sel tubuh. Misalnya, peristiwa partenogenesis pada lebah jantan, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi, sehingga menghasilkan lebah jantan. Yang kedua mengenai diploid. Organisme diploid memiliki dua perangkat kromosom 2N pada setiap sel somatis. Keadaan ini sangat menunjang fertilitas atau kesuburan, keseimbangan pertumbuhan, adaptasi, dan kemampuan hidup. Ketiga mengenai triploid, yaitu organisme yang memiliki 3 perangkat kromosom 3N dalam sel somatik. Individu triploid bersifat steril. Contohnya buah tanpa biji, seperti semangka, jeruk, jambu, dan anggur, semuanya tanpa biji. Keempat, tentang tetraploid, yaitu organisme yang memiliki 4 perangkat kromosom 4N dalam sel somatik. Individu tetraploid bersifat fertil, artinya mampu menghasilkan keturunan. Tumbuhan lebih banyak mengandung klorofil dan berukuran besar pada buah dan bijinya. Berikut ini contoh tetraploid yang berukuran lebih besar dibandingkan diploid. Berikutnya mengenai poliploid, yaitu organisme yang memiliki banyak genom dalam sel somatik. Pengaruh poliploid terhadap sel atau individu yaitu terjadinya pertumbuhan lebih dari yang normal, jumlah kandungan vitamin pada tumbuhan poliploid lebih banyak, kesuburan atau fertilitas umumnya berkurang. Berdasarkan prosesnya, poliploid dibedakan menjadi 2 macam, yaitu autopoliploidi dan allopoliploidi. Peristiwa autopoliploidi terjadi pada kromosom homolog atau berasal dari genom spesies yang sama. Nah, beberapa tanaman yang termasuk autopoliploid yang alami yaitu kentang, ubi jalar, kacang tanah, alfalfa, dan orchard grass. Sedangkan
Peristiwa alopoliploidi terjadi pada kromosom non-homolog atau berasal dari genom spesies yang berbeda, terbentuk dari hibridisasi antar spesies. Misalnya, tumbuhan Rapanobrassica. Tumbuhan ini persilangan antara kubis brassica dengan lobak Rapanus. Dan juga ada Alohexaploid wheat atau gandum roti. Nah, perubahan jumlah kromosom aneuploidi akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.